Halo teman-teman, balik lagi to my channel. Kali ini gue lagi ada di salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Tangerang, tepatnya di jantung atau pusat kota Tangerang nih. Seperti yang teman-teman lihat ya, di belakang gue ini banyak terdapat makam-makam. Sebenarnya gue lagi ada di mana sih? Kok banyak makam? Nah, gue sekarang lagi ada di Taman Makam Pahlawan Taruna yang ada di Kota Tangerang. Seperti teman-teman lihat belakang gue ini makam-makam prajurit perwira pahlawan nasional kita, khususnya putra daerah Tangerang yang gugur saat medan perang dalam peristiwa atau yang dulu sering kita dengar peristiwa Lengkong. Nah, mungkin teman-teman belum tahu banyak ya apa sih peristiwa Lengkong itu. Nanti gue jelasin di video ini. Nah, teman-teman, kalau yang belum pernah ke sini atau penasaran apa aja yang ada di sini sih, nanti ikut gue. Kita ikutin, kita ke dalam, kita lihat ada apa aja sih yang ada di dalam. Nah, kebetulan ini ada teman-teman adik-adik kita yang saat ini sedang ada latihan baris berbaris ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman adik-adik kita dari salah satu sekolah yang ada di Tangerang ini sedang melakukan kegiatan baris berbaris. Mereka mungkin ngambil tempat di lokasi ini mungkin lebih lebih apa ya, lebih kena gitu ya, lebih menjiwai lah. Sebagai seorang paskibra, mereka latihan di depan museum dan depan makam pahlawan yang mereka segani, mungkin menjadi motivasi semangat sendiri buat mereka. Nah, teman-teman bisa lihat juga. Oke. Oke, nggak usah lama-lama lagi yuk. Gue juga penasaran nih sih apa aja yang ada di sini. Daripada kita kelamaan nunggu di sini, kita masuk aja ke dalam yuk. Oke, ikutin gua. Let's go and check it out. Bullying TV. Nah, teman-teman, ini gue udah sampai di area pintu masuk Taman Makam Taruna. Nah, ini parkir motor. Kebetulan tepat ada di depan persis Museum Juang Taruna. Nah, ini kita lihat ada satu mobil unit ambulans yang mungkin untuk ready kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mungkin butuh darurat. Kita coba lihat yang ke arah makam. Nah, di sini banyak banget ya tanaman-tanaman, pohon-pohon, jadi terkesan sejuk. Lokasinya sangat sejuk dan pas buat menjadi tempat wisata sejarah di sini. Nah, itu makam pahlawan bisa lihat, dan di sana ada teman-teman adik-adik siswa kita yang mungkin sedang latihan baris berbaris. Kita coba jalan, ini Museum Juang Taruna. Nah, ini kita lihat ada relief ya. Sebenarnya ada dua relief sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan. Nah, ini adalah relief pejuang saat pertempuran atau peristiwa Lengkong. Nah, ini pintu muka depan museum. Kalau yang tadi itu mungkin sebelah samping ya kalau nggak salah ya. Jadi kita pintu masuknya sebelah samping. Kalau ini pintu depannya.
Ini nih kita ke arah relief yang satu lagi yang sebelah kiri. Ini kita lihat relief bergambar para pejuang yang sedang bertempur, sedang berbaris, bersiap. Begitu berani ya, begitu pemberani pejuang-pejuang kita waktu dulu ya. Banyak sekali ya pohon-pohon di sini, jadi nggak terlalu panas, sejuk, rindang. Nah, taman makam pahlawan ini biasanya digunakan bagi adik-adik kita juga untuk persiapan baris berbaris menjelang hari kemerdekaan. Untuk informasi, Taman Makam Pahlawan Taruna ini lokasinya dekat dengan kompleks lembaga permasyarakatan anak dan remaja, nggak jauh dari Masjid Raya Al-Azom ya, dan pusat pemerintahan Kota Tangerang. Mungkin teman-teman yang ada di Tangerang sudah tahu lokasi ini. Di Taman Makam Pahlawan Taruna ini terdapat 48 pahlawan yang dikebumikan. Di antaranya 45 pahlawan yang dikenal sebagian besar merupakan korban dari peristiwa Lengkong. Dan 3 lainnya pahlawan tanpa dikenal. Salah satu pahlawan yang dimakamkan di sini adalah pahlawan Dan Mogot, yang menjadi nama jalan di Tangerang. Ini ada tugu yang ada di depan tadi itu bertuliskan nama-nama pahlawan yang dimakamkan di taman makam ini, guys. Nah, ini tugunya, prasastinya. Nah, setiap tanggal 25 Januari di Taman Makam Pahlawan Taruna ini menjadi tempat upacara peringatan peristiwa Lengkong berdarah. Jadi upacara itu dimulai dari taman makam ini, terus diteruskan ke Monumen Lengkong yang ada di Serpong, Tangerang Selatan. Nah, itu setiap tanggal 25 Januari. Nah, ini di depan persis makam ini ada 2 pohon besar sekali. Itu menurut informasi sudah berusia lebih dari hampir 100 tahun ya. Ya, itu tanpa ditebang sekalipun. Makanya besar banget ya, terlihat rindang jadinya. Untuk informasi, video yang saya ambil ini sekitar jam 1 atau setengah 2, jadi terlihat sangat panas ya, terlihat sangat cerah. Tapi kebetulan banyak pohon jadi nggak terlalu sangat panas. Teman-teman bisa lihat ini tampak dari depan Taman Makam Pahlawan dan Museum Juang Taruna. Cuman ada satu-satunya di Tangerang. Inilah bukti keberanian pahlawan-pahlawan kita, khususnya pahlawan Tangerang, dalam melawan penjajah Jepang saat itu. Nah, ini prasasti. Ini bertuliskan nama-nama pahlawan-pahlawan yang gugur saat peristiwa Lengkong. Yang belum tahu peristiwa Lengkong itu apa, nah, peristiwa Lengkong ini tadinya berawal dari Resimen 4 TRI di Tangerang. Resimen ini mengelola Akademi Militer Tangerang. Jadi semua akademi militer yang ada di Tangerang dikelola oleh Resimen 4 TRI. Tanggal 25 Januari 1946, Mayor Daan Mogot memimpin puluhan taruna akademi untuk datang ke markas Jepang yang ada di Desa Lengkong. Nah, gunanya apa? Untuk melucuti senjata mereka, senjatanya pasukan Jepang. Nah, Daan Mogot sendiri didampingi sejumlah perwira. Nah,
antara lain Mayor Wibowo, Letnan Sutopo, dan Letnan Subianto Joyo Hadikusumo. Dengan 3 truk dan 1 jeep militer, mereka datang tuh ke desa Lengkong. Di depan pintu gerbang markas, tentara Jepang menghentikan mereka. Cuma 3 orang, ya, Mayor Dan Mogot, Mayor Wibowo, dan seorang taruna Akademi Militer Tangerang yang boleh masuk ke pembicaraan dengan pimpinan Dai Nippon, pimpinan Jepang saat itu. Sedangkan Letnan Subianto dan Letnan Sutopo yang ditunjuk untuk memimpin para taruna nunggunya di luar. Nah, setelah proses pelucutan berlangsung, tiba-tiba nih terdengar rentetan tembakan dan mitralur dari arah tersembunyi. Jadi ada semacam tembakan-tembakan sniper ya, dari arah yang tidak diketahui. Nah, senja yang tadi damai itu jadi akhirnya jadi chaos, jadi pertempuran ya. Sebagian tentara Jepang bisa merebut kembali senjata mereka yang diambil sama prajurit-prajurit kita. Nah, pertempuran nggak bisa dinyalakan lagi. Jadi nggak seimbang nih antara prajurit Indonesia, prajurit kita, dan prajurit Jepang. Karena kalah jumlah, sebanyak 33 taruna dan 3 perwira gugur dalam peristiwa itu. Sedangkan 1 taruna lain meninggal waktu dibawa ke rumah sakit. Nah, perwira yang gugur itu diantaranya Dan Mogot, Letnan Subianto, dan Letnan Sutopo. Makanya peristiwa itu lebih kita kenal sebagai peristiwa pertempuran Lengkong. Nah, pada waktu itu Akademi Militer masih berpusat di Tangerang, jadi banyak banget korbannya dari taruna. Jadi itu guys, sepintas tentang peristiwa Lengkong. Nah, ini kita coba telusuri satu persatu makam pahlawan-pahlawan yang gugur. Nah, untuk mengenang peristiwa Lengkong, jadi ada 2 tempat bersejarah nih yang menjadi sebagai tempat untuk mengenang peristiwa tersebut. Yang pertama itu ada di Taman Makam Pahlawan Taruna di sini. Nah, tempatnya di Jalan Dan Mogot atau Jalan Raya Jakarta Serang kilometer 24,5. Dan yang kedua ada di Monumen Lengkong yang ada di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Nah, monumen yang dibangun berdampingan dengan Taman Dan Mogot itu berdiri tahun 1993 di atas lahan seluas 500 meter persegi. Nah, ini makam-makam para perwira, para taruna yang gugur saat peristiwa Lengkong. Jadi kalau bisa digambarin peristiwa waktu itu tuh kayak semacam prajurit kita itu kena jebakan gitu ya. Jadi pasukan Jepang itu sengaja bikin perangkap saat perwira atau pasukan kita masuk. Mereka sudah persiapkan beberapa senjata dan beberapa prajurit Jepang untuk membuat perangkap dan menghujani prajurit kita dengan tembakan. Jadi tidak ada yang selamat, termasuk Mayor Dan Mogot. Bisa kita lihat pahlawan Samsir Alam, makam, dan beberapa makam yang lainnya kita bisa lihat ya.
Nah, saat saya mengambil liputan video ini, sangat kena banget aura perjuangannya, peperangan mungkin saat waktu itu ya, dengan banyak prasasti, dengan banyak foto-foto, terus peninggalan-peninggalan dan juga cerita. Kebetulan tempatnya juga ada di pusat Akademi Militer waktu itu yang ada di Tangerang. Jadi terkesan aura perjuangannya kena banget. Ini pahlawan Sasmito. Nah, di Taman Makam Pahlawan ini juga disediakan beberapa tempat sampah ya. Jadi ada pengunjung, jika pengunjung ingin membawa makanan dan minuman dari luar, disediakan tempat sampah yang ada di titik posisi. Nah, inilah makam Mayor Daan Mogot. Mayor Daan Mogot lahir di Manado, Sulawesi Utara tanggal 28 Desember 1928. Nama lengkapnya Elias Daniel Mogot. Ia anak 5 dari 7 bersaudara. Nah, orang tuanya bernama Nicholas Mogot dan Emilia Inkiriwang. Dia punya saudara sepupu dan Mogot itu antara lain Kolonel Alex E. Kawilarang yang menjadi Panglima Siliwangi serta Panglima Besar Permesta waktu itu, dan Irjen Polisi A. Gordon Mogot, mantan Kapolda Sulut. Nah, Mayor Daan Mogot ini sudah mulai berperang sejak usia 14 tahun. Jadi dia udah bergabung ke PETA waktu itu, Pembela Tanah Air, yaitu organisasi militer pribumi yang dibentuk oleh Jepang. Saat 14 tahun dia sudah mulai punya keinginan untuk berperang melawan penjajah. Nah, saat umur 16 tahun, Mayor Daan Mogot sudah berpangkat mayor. Namun sayang saat ia berjuang membela negeri, ayahnya justru tewas dibunuh oleh para perampok yang menganggap orang Manado sebagai londoh-londoh. Nah, londoh itu apa? Antek-antek Belanda. Nah, itu kayak semacam adu domba lah, fitnah lah. Jadi ayahnya itu dibunuh oleh para perampok, dikiranya itu antek-antek Belanda. Sayang banget ya. Inilah suasana Taman Makam Pahlawan dan Museum Juang yang ada di Tangerang. Jadi untuk teman-teman warga Tangerang, inilah makam-makam putra daerah, makam-makam para pahlawan kita yang berjuang untuk kemajuan kota Tangerang sampai saat ini. Sekarang kita coba masuk ke area Museum Juangnya. Nah, ini area pintu samping kalau nggak salah ya ini, atau pintu belakang ya. Maaf, ini pintu belakang sepertinya. Nah, pintu depannya tadi mungkin yang di depan makam ya. Ini disediakan juga parkir motor. Kita coba masuk teman-teman. Apa aja sih yang ada di dalam museum ini? Di depan pintu masuk sudah kita lihat ada tulisan Museum Juang Taruna Tangerang. Di sini banyak sekali berbagai macam kenangan-kenangan berupa dokumentasi foto-foto saat para pejuang itu masih hidup. Nah, ini foto Mayor Daan Mogot saat memimpin
pasukan. Waktu itu menjabat sebagai direktur pimpinan ya Akademi Militer. Ini ada beberapa foto-foto yang berhasil diselamatkan dan berhasil didokumentasikan, dan ini foto asli teman-teman. Ini foto asli yang diambil saat para taruna dan pejuang itu ada di dokumentasi Akademi Militer. Pada waktu itu masih di Tangerang. Ini prasasti Monumen Nengkong tahun 1967 kalau nggak salah. Ya betul, 1967 yang ada di Serpong. Menandai bahwa perjuangan-perjuangan pahlawan kita saat merebut kemerdekaan khususnya di Tangerang. Dan ini saudara dari Mayor Dan Mogot, yaitu Alex Kawilarang yang jadi pimpinan Tara Siliwangi. Kita coba lihat beberapa foto yang lain. Kalau kita lihat dari foto-fotonya ini masih muda-muda ya, sekitar umur antara 20 sampai 27. Nah, memang waktu itu Akademi Militer di Tangerang itu masih diperuntukkan untuk lulusan-lulusan yang baru sekolah, lalu mereka ikut dalam partisipasi Akademi Militer. Bisa kita lihat ya teman-teman, foto-fotonya masih hitam putih semua. Jadi memang waktu itu belum ada kamera yang seperti sekarang ya, jadi terlihat klasik. Dan ini foto-foto asli. Nah, kita bisa lihat sekelompok pejuang saat taruna ada di stasiun Jakarta Utara. Ini operasi Popda. Operasi Popda itu di sini tertulis bukti Republik Indonesia diakui sekutu secara de facto. Nah, ini saat Menteri Luar Negeri RI waktu itu Bapak Ali Alatas saat mengunjungi atau sebagai inspektur upacara. Bapak Umar Wirahadikusuma. Dan ini saudara dari Mayor Dan Mogot, Alex Kawilarang, saat memberikan instruksi dalam strategi penyerangan hanya menggunakan batu dan tanah. Gila, hebat ya. Ini saat rapat raksasa Ikada. Dan ini kegiatan Akademi Militer saat itu kayaknya sedang latihan baris berbaris. Ini para mantan instrukturnya. Ini kantor penghubung tentara di Jalan Cilacap nomor 5 Jakarta.
juga para instruktur-instruktur. Bapak Surono selaku inspektur upacara di Taman Makam Pahlawan. Ini Bapak Haji Slamet Salim dan Didi Sudana. Ini foto Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto pada waktu itu mengunjungi Taman Makam Taruna ini. Ini kita bisa lihat view, kalau kita lihat dari jendela persis menghadap langsung ke Taman Makam Pahlawan. Cukup menarik. Dan ini adalah tulisan yang ditemukan dari surat yang terdapat di kantong baju para prajurit yang telah tewas. Itu Taruna. Nah, kami bukan pembangun candi, kami hanya pengangkut batu. Kamilah angkatan yang mesti musnah, agar menjelma angkatan baru di atas pusara. Kami lebih sempurna. Ini mungkin kata-kata yang menggambarkan perjuangan waktu itu ya. Mereka tidak takut mati. Ini Bapak Ahmad Sutrisno dan Soeharto. Waktu mungkin ada di sebuah stasiun ya, karena backgroundnya ini kayak sebuah kereta api. Ini adalah foto Kepala Staf TNI Angkatan Darat waktu itu, Bapak Jenderal Hartono. Nah, ini Bapak Menteri Pertahanan RI sedang meninjau Museum Lengkong. Ini foto Taman Makam Pahlawan, mungkin diambil sekitar tahun 1960-an ya. Ini Taman Makam Pahlawan Taruna dan di Dalan dan Mogot. Ini para mantan instruktur dari Akademi Militer Tangerang. Museum ini nggak terlalu luas, tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menggambarkan bagaimana situasi peristiwa saat perjuangan para prajurit kita dalam menghadapi serangan dari Jepang. Ini persiapan keberangkatan operasi Popda. Nah, ini foto zaman dulu yang tahun 1996 ya. Jadi diambil dari tahun 1996, Taman Makam Taruna. Ini salah satu relief yang tadi kita lihat di depan itu. Nah, ini yang foto bisa diambil saat itu juga. Nah, inilah sepenggal peninggalan yang masih tersisa. Ini kayaknya sepeda yang dipakai, sepeda operasional yang dipakai para prajurit, para taruna waktu itu ya. Mungkin sebagai sarana mobilisasi. Karena kan belum ada motor atau mobil saat ini yang sudah banyak. Saat itu masih sepeda sebagai sarana mobilisasi.
lukisan antik ya teman-teman, tapi ini tidak untuk diperjualbelikan. Ini hanya satu-satunya yang masih tersisa. Sepeda ontel sepertinya ya. Nah, teman-teman, di sini ada himbauan. Jadi teman-teman yang mau berkunjung atau melakukan kegiatan di area Taman Makam Pahlawan atau museum ini harus memiliki izin untuk berkunjung. Jadi di sini tuh ada pengelolanya. Nanti bisa teman-teman izin dulu karena di sini masuknya gratis. Nah, ini adalah tulisan-tulisan tentang bagaimana peristiwa Lengkong saat itu terjadi. Cukup panjang, tapi tadi sudah saya jelaskan bagaimana garis besarnya peristiwa pada waktu itu. Dan di kotak, kalau teman-teman lihat di kotak kuning itu adalah daftar para taruna dan para prajurit pahlawan yang gugur saat peristiwa Lengkong terjadi. Daftar-daftar itulah yang ada di makam yang tadi kita bisa lihat sama-sama. Nah, inilah sepenggal dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita, khususnya pahlawan yang ada di Tangerang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi sepatutnya kita menghargai dan mengapresiasi perjuangan mereka dengan membangun bangsa ini supaya lebih maju. Oke teman-teman, sampai sini dulu video gua hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, jangan lupa subscribe, dan komen di kolom komentar. Oke, gue tunggu komentarnya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you and bye-bye. Ya, dari tahun 45 katanya sudah merdeka, tapi kenapa sekarang nyatanya kok berbeda? Dulu lawan penjajah, banyak yang tumpah darah. Kini malah oknum negara sendiri yang menjajah. Mereka yang telah berjuang